Halo semuanya, saya Dr. Wirya Ayugraha. Saya adalah dokter spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Dan saya adalah konsultan dari Adult Cardiac Surgery atau bedah jantung dewasa. Nah, saat ini kita akan bahas beberapa topik tentang penyakit jantung. Semoga bermanfaat dan semoga bisa berguna bagi kita semua. Jadi operasi jantung bukan operasi yang sederhana tadi saya bilang. Dia butuh waktu ya untuk melakukan itu. Biasa kalau dulu mungkin sekitar 8 jam, 9 jam. Tapi dengan kemajuan teknologi, kemudian tenaga medis yang cukup terampil, kita bisa operasi jantung cukup cepat sekarang. Jadi 4 atau 5 jam kita sudah bisa selesai. Dari awal masuk sampai selesai operasi bisa 4 sampai 5 jam. Nah, prosedur utamanya pasti memang kita akan lakukan, mohon maaf, tulang dadanya akan kita potong atau kita belah sehingga kita bisa mencapai jantung. Kemudian pembuluh darahnya diambil dari mana, dok? Pembuluh darah bisa diambil dari banyak hal. Satu, misalnya dari pembuluh darah di dinding dada, ada di kiri dan di kanan, kita bisa pakai. Di tangan kita juga bisa pakai pembuluh darah itu. Jadi ada pembuluh darah di tangan yang kita bisa pindahkan ke jantung. Atau di kaki, vena-vena atau pembuluh darah balik itu kita bisa pakai, kita ambil, kemudian kita pindahkan ke jantung. Jadi pertama dinding dadanya dibuka, kita ketemu jantung, kemudian pembuluh darah yang mau kita pindahin ke jantung kita ambil, kemudian baru kita sambungkan ke jantung. Nah, ketika proses menyambungkan pembuluh darah ini ada beberapa teknik. Yang pertama, kita menyambung dalam kondisi jantung berdetak. Yang pertama itu. Yang kedua, kita menyambung si pembuluh darah dalam kondisi jantungnya berhenti. Gitu. Jadi kalau jantungnya berhenti, kita bisa dengan menggunakan mesin jantung paru, kita bisa hentikan jantung sementara sekitar 30 menit atau 60 menit kita hentikan jantung, kemudian kita lakukan bypass, kita sambung semua hal-hal yang penting, pembuluh darah yang penting yang harus kita sambung. Atau kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa lakukan sambungan tanpa harus menghentikan jantung. Mana yang lebih baik? Semuanya menurut saya oke. Yang penting dilakukan coronary bypass. Mau dilakukan dalam kondisi jantungnya berhenti, mau dilakukan dalam kondisi jantungnya berdetak, itu sama aja. Tergantung dari pengalaman dari dokter bedahnya. Efek samping atau resiko terberat dari tindakan CABG adalah kematian atau meninggal. Biasanya tidak di meja operasi, tapi biasanya meninggal di ICU. Berapa persen, dok, kematian? Beberapa jurnal bahkan di rumah sakit yang sering melakukan operasi jantung, resiko kematian 1-3% pada pasien-pasien yang cukup baik ya. Jadi pada pasien-pasien yang modal jantungnya cukup baik, performa jantungnya cukup baik, resiko kematian 1-3%. Tentu resiko ini meningkat kalau performa jantungnya udah jelek. Misalnya fungsi jantung yang normal 50%, tapi kita operasi di fungsi jantung 30%. Tentu resiko kematiannya meningkat gitu. Jadi sebisa mungkin kalau performa jantungnya masih baik kemudian disarankan untuk bypass, ya harus dipikirkan bypass. Karena ketika performa jantungnya turun, udah rendah, terus mau dilakukan bypass, tentu resikonya makin tinggi. Jadi lebih baik dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, kita lakukan operasi sehingga hasilnya juga baik gitu. Nah, itu satu kematian. Yang kedua, resiko-resiko lain misalnya stroke. Stroke ini terjadi karena pada saat kita melakukan coronary bypass atau saat operasi, kadang-kadang tekanan darah agak turun. Kemudian ada sisa-sisa jaringan-jaringan yang mungkin kelepas ke otak. Jadi resiko stroke itu salah satu menjadi resiko gitu. Apalagi pasien-pasien yang sudah pernah stroke, tentu resiko stroke-nya menjadi tinggi. Ada beberapa teknik, ada beberapa cara untuk mengurangi resiko stroke. Contoh salah satunya adalah melakukan bypass dalam kondisi jantung berdetak atau off pump. Jadi dalam kondisi jantung berdetak kita lakukan bypass, kita sambung-sambung. Nah, itu berdasarkan penelitian mengurangi terjadi resiko stroke. Kemudian resiko selanjutnya adalah gagal ginjal. Jadi pada pasien-pasien, nah ini kalau fungsi jantungnya turun, biasanya fungsi ginjalnya juga turun. Nah, kalau fungsi jantung turun, fungsi ginjal turun, satu resiko kematian tinggi, kemudian resiko cuci darah pasca operasi juga tinggi. Jadi tadi saya bilang dalam kondisi sehat, kemudian disaranin bypass, lebih baik dikerjakan daripada nanti tunggu semuanya turun, pasti resikonya juga makin tinggi.
Jadi kalau bisa terjadi gangguan ginjal, biasanya pasca operasi kita perlu cuci darah. Seberapa lama cuci darah? Biasanya kalau dari awal tidak perlu cuci darah, pasca operasi dia cuci darah, tapi cuci darahnya nggak selamanya. Jadi kalau dari awal memang udah dia nggak perlu dia nggak cuci darah, maksudnya sebelum operasi dia tidak rutin cuci darah, pasca operasi nggak selamanya dia butuh cuci darah. Kemudian risiko selanjutnya misalnya luka infeksi, jadi infeksi di luka operasi itu juga bisa terjadi, atau nyeri-nyeri dan lain-lain. Jadi tadi saya bilang kalau kondisi performance jantungnya masih baik, kondisi badannya masih baik, kemudian dilakukan operasi jantung, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Kalau dulu operasi jantung mungkin pas dioperasi di rumah sakit 10-14 hari. Kita sekarang bisa mungkin cuma 5 hari sampai 7 hari di operasi. 5 sampai 7 hari di rumah sakit. Misalnya hari Senin kita operasi, mudah-mudahan hari Minggunya dia sudah pulang, atau hari Sabtunya dia udah pulang. Paling lama dia hari Seninnya dalam waktu 1 minggu dia udah pulang. Jadi target kita 5 sampai 7 hari pasien sudah pulang ke rumah setelah operasi jantung. Nah, 2 hari atau 2 malam biasa di ICU, kemudian sisanya di ruangan biasa. Jadi perawatannya nggak lama, cuma 5 sampai 7 hari. Nah, tapi memang setelah itu harus fisioterapi. Tujuannya apa? Supaya performance badannya balik lagi. Kan operasi jantung operasi besar. Kadang capek, letih habis operasi. Nah, kita harus fisioterapi. Tujuannya supaya dia bangkit lagi, semangatnya bangkit lagi, kekuatannya bangkit lagi gitu. Nah, diharapkan dengan waktu yang singkat ini hasil operasinya juga jadi baik. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan atau beberapa yang sering ditanyakan. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, bisa didengar walaupun panjang. Semoga penjelasannya cukup sederhana. Jika ada pertanyaan boleh tulis di komen atau boleh add Instagram saya wirya.btkv sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, semoga bermanfaat ya.